ketika Rasulullah Muhammad SAW dipamiti oleh sahabat sekaligus mertua beliau Umar bin Khattab yang mau menunaikan ibadah haji. Kita tahu Rasulullah doanya boleh jadi manusia yang paling diijabah oleh Allah. Tapi ketika dipamiti oleh sahabat Umar bin Khattab yang mau berangkat haji, beliau Rasulullah Muhammad SAW justru minta didoakan. Beliau minta didoakan. Saat itu pesan beliau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, syarikni fi du'aik. Sertakan aku dalam setiap momen doamu di waktu haji. Karena itu kita bersama pesan pada Pak Derajat, kita semua jemaah husna supaya tidak lupa untuk didoakan di momen-momen doa di sana dimanapun, termasuk di Raudhah dan lain sebagainya. Tentu kita doakan semoga Allah berikan beliau kemudahan, keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan setiap rukun dan sunnah-sunnah haji, dan semoga Allah arahkan beliau, Allah bimbing beliau untuk bisa melaksanakan haji mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah, bal inna kaidahu la yablughu mablaghan ajiban kama yudihuhu hadzal hadis. Masih berbicara tentang misi setan yang memang diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Jadi setan atau kadang disebut iblis memang diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Godaan-godaannya, kata musannif penulis kitab ini, bahkan sampai hal-hal yang sangat menakjubkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli yakhilu ilaihi fi sholati. Pernah dicurhatkan kepada Nabi, ditanyakan kepada Nabi tentang seseorang yang dalam sholatnya dia ada perasaan, ada hayalan dalam sholatnya, annahu ahdasa walam yuhdis. Hayalannya, perasaannya kok sepertinya dia berhadas, sepertinya dia kok merasa ada angin keluar, padahal tidak. Perasaan kayaknya tadi kentut. Hal itu diadukan kepada Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas jawaban Rasul, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi sholatihi hatta yaftaha maq'adatahu fayakhilu ilaihi annahu ahdasa wa lam yuhdis. Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang kalian ketika mengerjakan sholat. Di antara yang diperbuat oleh setan, dia buka duburnya, lalu dia pun timbul hayalan bahwa dia berhadas padahal tidak berhadas. Fa idza wajada ahadukum dzalika, saran Rasul, apabila salah seorang dari kalian mendapati hal itu, falayan shorifanna, jangan hentikan sholat hatta yasma'a sawta dzalik bi udunihi aw yajida riha dzalik bi anfihi,
sampai dia benar-benar mendengarkan suara hal itu dengan telinganya atau mencium hal itu dengan hidungnya. Jadi ketika kita ada keraguan dalam sholat kita, kok rasanya seperti berhadas kecil, keluar angin, ketika nggak ada benar-benar suara keluarnya angin atau nggak tercium aroma khas, saran Rasul di hadis ini, jangan hentikan sholat, terusin. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan seluruh perawinya perawi sahih. Ternyata hadis serupa ini ada dari jalur yang lain lagi. Kalau tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas, ada yang lainnya dari jalur sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, ada dari sahabat Abu Hurairah dan lain-lain, dengan sedikit perbedaan redaksi. Dari jalur sahabat Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi salatihi, sampai situ sama, fayakhudhu sya'ratan min duburihi. Di sini mulai beda. Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian dalam sholatnya, lalu dia tarik satu helai rambut duburnya. Fayamudduha, dia pegang, dia tarik satu helai rambut duburnya. Fayaro annahu qad ahdasa, lantas dia pun merasa batal, merasa kentut. Saran di hadis ini sama dengan tadi, falayan sharifanna, jangan hentikan sholat, terusin sholat hatta yasma sautan aw yajidarihan, sampai betul-betul mendengarkan suara keluar angin atau mencium aroma keluar angin. Mas'alatun, ada satu masalah, kata musannif kitab ini, wa hunaka khid'atun syaitaniyatun. Kata beliau, ini masalah tipuan setan. Ya'ti biha khanzabu, yang dibawa oleh setan khanzab, ila ba'dil hayyirina minal musallin, kepada orang-orang yang enggak sepenuhnya memahami sholat, orang-orang yang masih bingung berkaitan dengan sholatnya. Wa iya muhawalatu isghalihim bitafkiri fi abwabin ukhra min at-ta'ati 'anis shalah, yaitu dialihkan kesibukan pikirannya ketika dia sedang sholat, bukan sibuk mikirin sholat, tapi dialihkan memikirkan bab-bab ketaatan-ketaatan yang lain. Lagi sholat sibuk mikirin korban bagian dari ketaatan, atau lagi sholat sibuk memikirkan tadi sedang nyusun untuk anak-anak ngaji, bab ini belum selesai kepikiran. Sedang sholat, bukan sibuk memikirkan hakikat sholatnya, syariat sholatnya, hikmah sholatnya, tapi sibuk memikirkan hal-hal lain, yang hal-hal lain itu masih bagian dari ketakwaan kepada Allah. Sibuk urusan dakwah, sibuk masalah-masalah ilmu, fayastaghriquna fiha, sepanjang sholat pikirannya kepikiran masalah dakwahnya, masalah ilmu, bukan masalah sholatnya. Fala ya'qiluna ajja'an min sholatihim, sholatnya sedikit pun tidak dia pikirkan, sekedar mulut apal bacaan sholat, dia baca terus sampai salam. Wa rubbama labbasa ala ba'din bi anna Umar kana yujahhizul jaisha fi sholat, yang kadang orang yang mengalami hal itu merasa tidak salah
karena Umar bin Khattab pernah dalam sholatnya memikirkan tentara yang sedang beliau kirim untuk jihad. Itu riwayatnya sahih. Umar bin Khattab mengirimkan tentara untuk jihad, dan itu strateginya beliau pikirkan di saat sholat, kepikiran di saat sholat, lebih tepat seperti itu, bukan sengaja memikirkan. Kata beliau, wa inni la ujahhizu jaisi wa ana fis shalah. Aku memikirkan tentaraku ketika aku sedang mengerjakan sholat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kadang dijadikan pembenar oleh sebagian orang yang sholat, yang dalam sholatnya dia kepikiran urusan lain, meskipun urusan itu masih bagian dari ketakwaan kepada Allah. Apa yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab harus kita pahami. Fadzaka li anna Umar kana ma'muran bil jihad wa huwa amirul mu'minin fa huwa amirul jihad. Posisi Umar bin Khattab saat itu sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin tertinggi jihad, angkatan bersenjata. Fasal bidzalika min ba'dil wujuhi bimanzilatil musalli alladhi yusalli salatal khaufi. Itu buat beliau saat itu posisi sedang sholat, di saat yang sama harus mikirin bara tentaranya. Kata musannif kitab ini, posisi beliau saat itu bisa dianggap seperti sholat khauf. Kebetulan Allah kehendaki saat itu beliau bisa merasa, bisa melihat keberadaan tentara Islam yang sedang dalam posisi terdesak di medan perang sana. Beliau di kota Madinah. Imma halal qitali wa imma ghairu halal qital. Beliau tidak sedang dalam posisi perang, tapi saat itu kedudukan beliau sebagai khalifah otomatis sebagai panglima tertinggi pasukan perang. Di saat yang sama, bahwa ma'murun bis shalah, sebagai pribadi beliau wajib mengerjakan sholat. Sebagai khalifah, wa ma'murun bil jihad, beliau diperintahkan ngurusi jihad. Fa'alaihi ayyu'addiyal wajibaini bihasabil imkan. Saat itu beliau merasa dua kewajiban yang harus dilaksanakan bareng sekaligus.